Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Erwin Nasari, dan pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang cara submit artikel di jurnal. Baik sahabat Undrika, adapun langkahnya pertama adalah kita melakukan register kepada jurnal yang kita maksud. Oke, baik, sekarang kita langsung praktek. Yang pertama adalah kita cari jurnal yang kita maksud di Google. Ya, contohnya ini OJS Undrika. Ya, di OJS Undrika langsung kita klik OJS Undrika Universitas Riau Kepulauan Batam. Di OJS Undrika ini ada beberapa jurnal, itu banyak sekali jurnal. Pertama yang kita lakukan adalah mencari jurnal yang sesuai dengan artikel kita. Di sini kebetulan ada dia menggunakan bahasa Inggris, jadi kita bisa ganti bahasanya di kolom select language, ya, submit bahasa Indonesia. Oke, baik. Misalnya kita ambil satu jurnal, yaitu jurnal Dimensi. Jurnal Dimensi kita lihat keterangannya, jurnal Dimensi mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian yang belum dipublikasi dimanapun, dan fokus pada bidang ilmu sosial, ekonomi, dan humaniora, dan bidang ilmu yang relevan lainnya. Semisal artikel kita sesuai atau cocok atau ada dalam fokus dan bidang ilmu jurnal artikel ini, jurnal Dimensi ini, maka kita klik covernya, maka akan muncul seperti ini. Baik, setelah itu langkah pertama adalah kita melakukan register ya, karena kita menggunakan pilihan bahasa Indonesia, maka di sini tentu yaitu daftar. Kalau kita mau ganti lagi ke bahasa Inggris boleh, yaitu register ya, kita pilih register. Oke, dalam kolom register ini banyak sekali yang mau diisi, yaitu profil. Pertama kita lihat form language English, dan standarnya memang menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya adalah kita masukkan username. Username ini kita bisa pilih atau kita bebas menentukan apa username-nya, dengan catatan dia tidak memiliki spasi atau karakter lain. Misalnya saya buat jurnal 02. Jadi nama usernya adalah jurnal 02, dan passwordnya kita buat sendiri. Ya, kita buat password. Di sini disebut bahwa the password must be at least 6 characters. Artinya harus lebih dari 6 karakter. Ya, terus repeat password. Oke, baik, untuk password ini lebih bagusnya kita buat paduan antara huruf dan angka. Itu lebih kuat, nanti lebih strong passwordnya. Setelah itu ini ada kolom validation, berarti kita klik I'm not a robot. Ya. Selanjutnya ada salutation. Oke, di sini saya mau sampaikan yang utama diisi adalah yang ada tanda bintang. Jadi yang tidak memiliki tanda bintang boleh saja tidak diisi. Dan salutation misalnya dia Prof, Mister, atau yang lainnya itu gelar doktor, profesor, atau kalau belum ada gelar depannya maka bisa digunakan Mister, Mrs, atau Miss. Tapi yang paling utama, ya sekali lagi saya sampaikan, adalah yang memiliki tanda bintang ini. Ya, first name saya buat latihan. Ya, latihan. Middle nama tengah, kalau tidak ada boleh dikosongkan. Last name itu kita buat jurnal. Terus ada yang bertanya mungkin, kalau dia tidak memiliki last name atau hanya memiliki first name, ya kolom untuk last name-nya itu bisa digunakan sama dengan yang first name. Inisial itu ya, ini latihan jurnal, berarti kita buat LJ. Terus gender ya male atau female. Affiliation berarti institusi kita. Saya buat Universitas
Riau Kepulauan, Universitas Riau Kepulauan. Untuk kolom signature boleh dimasukkan, boleh tidak. Email ya ini wajib karena ada tanda bintang. Kita lihat latihan jurnal 02. Dan kita konfirmasi emailnya, latihan jurnal 02. Selanjutnya URL phone boleh dimasukkan, URL misalnya kita ada website boleh, phone boleh dimasukkan, mailing address boleh, dan ini country Indonesia. Dan terus ini ada confirmation working languages. Yang pertama, send me a confirmation email including my username and password. Artinya akan terkirim ke email kita user dan passwordnya. Dan working languages-nya adalah bahasa Indonesia, kita pilih 2 karena abstraknya akan memiliki bahasa Inggris nanti. Dan register as, mendaftar sebagai reader and author. Setelah itu kita cek lagi apakah ada yang miss. Kalau tidak ada, kita melakukan register. Register, kita register. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini ada email validation required. Artinya membutuhkan validasi lewat email. Maka kita buka email kita. Maka secara otomatis chip editornya akan mengirim yang pertama adalah validate your account, memvalidasi account kita ini. Kita klik, maka akan muncul seperti ini dan kita kembali ke email kita lagi. Kita lihat nih, ya usernya ada jurnal 02, kita copy ini di user. Selanjutnya passwordnya dan login. Kalau sudah sukses berarti tampilannya seperti ini. Dan kita lihat nama jurnalnya adalah jurnal dimensi dan peran kita adalah sebagai author atau penulis. Baik, langkah selanjutnya adalah kita lihat identitas jurnal itu, template-nya itu seperti apa. Sebelum kita submit, kita download template-nya, kita sesuaikan artikel kita dengan template yang ada. Ini udah template-nya, disesuaikan, dan itu bisa diunduh, dan itu akan ada, dan indeksnya itu ada apakah sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini indeksnya Sinta 5, kita klik akan keluar jurnal dimensi dengan ISSN-nya. Dan juga penerbitnya Universitas Riau Kepulauan Batam. Baik, selanjutnya adalah ini sudah selesai dan indeksinya Sinta, Google Scholar, dan juga Garuda, dan juga Crossref. Dan editing toolnya menggunakan Mendeley dan supported by relawan Jurnal Indonesia. Baik. Kalau sudah seperti ini, sudah sesuai template yang dimaksud, maka kita langsung submit. Melakukan new submission, melakukan submit. Ini sebagai author kita klik new submission, maka akan muncul seperti ini. Dalam submission ini ada 5 steps, ada 5 langkah, yaitu start uploading submission, enter metadata, upload supplementary files, and confirmation. Baik. Kita lihat dan tetap sama yang tadi, kalau ada bintang ini berarti dia harus dipilih. Terus kita pilih section apa? Sini muncul accounting, biology, counseling, economics, education, engineering, history, language, law, management, mathematics, social politics, dan artikel. Jadi kita sesuaikan dengan artikel kita. Kebetulan di sini contoh yang mau kita masukkan artikelnya sesuai dengan language. Jadi kita pilih language.
Setelah itu language-nya ini ada bahasa Indonesia and English. Saya pilih English. Submission checklist. Jadi kalau ini kita robah, maka akan berubah nanti bahasa di sini semua. Jadi language-nya adalah English, terus semua dicentang. Oke, centang. Sebelum dicentang boleh dibaca. Nomor 1, the submission has not been previously published. Artinya yang mau disubmit ini belum pernah dipublikasikan. Nor is it before another journal for consideration. Jadi artinya belum pernah disubmit ke jurnal lain. The submission file is in open office. Ya, jadi ini mengkonfirmasi file yang kita gunakan Microsoft Office. Jadi dan selanjutnya boleh dibaca. Artinya di sini hanyalah untuk meyakinkan bahwa jurnal tersebut masih orisinal dan juga dia belum disubmit ke jurnal-jurnal lain. Baik. Selanjutnya sini ada comment for editor. Comment for the editor itu boleh kosong, boleh tidak. Tapi biasanya ini lebih sering dikosongkan. Setelah itu save and continue. Baik sahabat Unrika, sekarang kita masuk ke step kedua, yaitu uploading the submission. Dalam uploading submission, tugas kita adalah mengupload artikel yang akan kita submit kepada jurnal Dimensi ini. Ya, choose file, kita ini ya, choose file. Terus kita lihat artikel kita, yaitu artikel kita open. Jadi di sini sering terjadi miss, sehingga yang diterima oleh chip editor itu adalah submission yang tidak memiliki file, karena ini harus di-upload. Jadi tandanya sudah terupload, berarti ada tanda ini, ada file name, original file name, dan sebagainya. Setelah itu kita save and continue. Baik. Di sini akan muncul step ketiga, entering the submission metadata. Metadata berarti profil atau identitas daripada penulis. Baik, kita sesuaikan dengan artikelnya. Baik, saya coba buka artikelnya. Ya, artikelnya. Artikel, ya, nih. Ya. Kita isi metadatanya. Yang pertama, penulis pertama adalah Kirmadi. Kita copy, kita ke OJS-nya. First name is Kirmadi, middle name-nya tidak ada, maka last name-nya kita buat Kirmadi. Emailnya ini, email affiliation Universitas Riau Kepulauan, country Indonesia. Dan kalau kita lihat artikelnya ada 2 penulis. Jadi cara menambahkan penulis adalah dengan mengklik add author. Maka akan muncul. Add author ini tadi first author, ini second author. First name kita ambil lagi datanya dari artikelnya, Erwin Ashari. Kita copy. First name Erwin, ya, last name ini Ashari, email ya boleh disamakan emailnya. Kita lihat apa corresponding authornya, siapa ya, apa nama email corresponding author itu kita jadikan jadi email. Ini kita ganti, dan ini juga. Terus affiliationnya sama, kita copy dari author pertama tadi. Setelah itu country Indonesia. Begitu. Dan selanjutnya, kalau mau menambah author, misalnya artikelnya terdiri dari 3 atau 4 author, maka ditambah dengan add author. Setelah itu kita tulis title, apa judul artikelnya. Nah, sini kita copy.
Ya, copy. Ya. Dan abstrak. Untuk abstrak, kata abstraknya tidak dimasukkan, tapi yang dimasukkan adalah isi abstraknya. Terus indexing, academic, disiplin, and subdisiplin, language. Ini boleh kosong semuanya, ya, tapi supaya lebih mudah kita ya bagus kelihatan, kita tambah apa yang dimintanya. Keyword misalnya, keywordsnya kita keyword. Oke. Ini boleh dikosongkan semua. And language. Untuk language ini, kalau yang ini kebetulan menggunakan semua bahasa Inggris. Jadi kalau judulnya bahasa Indonesia dan abstraknya ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka kita buat di language itu dua bahasa. Ya caranya bagaimana? Caranya EN itu for English, terus titik koma, ID untuk bahasa Indonesia. Jadi EN dan ID atau dibalik ID EN. Artinya bahwa artikel kita itu menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Agensi boleh dikosongkan dan referensis ya kita ambil referensinya. Referensis yang dimaksud adalah referensis dari artikel kita. Oke, baik. Copy referensinya. Setelah kita copy, kita paste di sini, dan kalau sudah diisi semua, diperiksa lagi. Kalau sudah diisi, sudah pas, tidak ada lagi yang miss, maka save and continue. Oke, save and continue. Ya. Sekarang kita masuk ke step 4, uploading supplementary files. Oke, so uploading supplementary files artinya kita mengupload file pendukung kalau ada. Dan ini boleh kosong. Misalnya tidak membutuhkan file pendukung ya boleh dikosongkan. Kalau ada silahkan dipilih choose file ya. Ya, dan selanjutnya misalnya ini terus artikel upload. Oke, jadi kita masukkan apa nama judul file pendukungnya. Oke, sini kita lihat apakah data analisis, source text dan sebagainya. Oke, dan kita lihat di sini kita isi lagi kita isi yang ada bintangnya. Oke, yang bintang misalnya ini kita kasih adalah data analisis. Oke, data analisis, kita save and continue. Oke, jadi sudah masuk itu data analisis, nama file pendukungnya. Kalau mau diedit silahkan klik tombol edit, atau kalau mau dihapus ya delete. Nah, setelah itu ini berarti data pendukung sudah tersubmit, dan kemudian kita save and continue lagi. Ya, di sini akan muncul bahwa yang nomor 1 artikel dokumen X ini adalah submission files. Artinya itu adalah artikelnya dan ini adalah data pendukung. Dan kita klik finish submission, selesai. Kalau sudah finish submission, ya berarti sudah selesai proses submit artikel di sebuah jurnal. Ya. Selanjutnya, bagaimana caranya mencek atau melihat proses artikel kita? Kita klik My Journal, ini di bawah user ada My Journal. Kita lihat di situ ada aktif. Dan ketika kita klik aktif, dan ketika kita klik aktif, maka muncul seperti ini. Ya, tanggal submissionnya tanggal 15 bulan 9 ini. Sectionnya language, penulisnya Kirmadi Ashari, nama belakang itu.
dan ini judulnya dan statusnya awaiting assignment. Awaiting assignment berarti menunggu diproses oleh chip editor. Kalau sudah diproses chip editor, maka dia akan masuk ke editing. Setelah ke editing, selesai di editing, maka langsung ke reviewing dan kembali ke editing dan arsip. Kalau arsip itu berarti sudah dua pilihan antara dipublish dan di reject. Kalau di reject akan muncul notifikasinya ke jurnal, ke email yang kita daftarkan. Dan selama ini dalam OJS ini, maka akan sering terjadi interaksi antara author dengan reviewer dan editor melalui akun ini. Jadi silahkan bagi sahabat Unrika yang sudah submit artikel, ya silahkan dicek akunnya ini secara berkala. Ya, caranya ya sama, kita lihat author aktif dan kita lihat statusnya. Ini kira-kira seperti itu cara mensubmit artikel ke jurnal. Baik, di sini perlu saya sampaikan, bahwa tidak semua jurnal melakukan validation seperti yang tadi. Kebetulan ini di jurnal OJS, jurnal Unrika ini, ketika kita melakukan register maka membutuhkan validasi. Ada sebagian jurnal yang ketika kita register tidak melakukan validasi. Di jurnal Unrika ini dilakukan seperti itu untuk memastikan bahwa orang yang melakukan register itu memang benar-benar mensubmit artikel di salah satu jurnal yang ada di Universitas Riau Kepulauan ini. Baik sahabat Unrika dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa membantu kita dalam mensubmit jurnal, dan mungkin ada sedikit pertanyaan atau memperjelas, ada yang mau ditanyakan nanti silahkan ditulis di kolom komentar dengan mematuhi peraturan dalam melakukan komentar di Unrika TV ini. Terima kasih atas perhatian sahabat Unrika semuanya. Mudah-mudahan tutorial ini berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.